Penangkapan pengedar ganja di depan orang tua pelaku di Banyumas, Jawa Tengah berlangsung dramatis. ODGJ mengamuk membawa senjata tajam di Bandung Barat, Jawa Barat, mengakibatkan seorang polisi terluka. Komite Nobel Norwegia menolak berkomentar atas tuduhan kasus kekerasan seksual Uskup Belo. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Brema Natenaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita mulai iNews Pagi dengan informasi ditinggal umroh pemiliknya. Rumah dan gudang barang bekas di Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Live report kebakaran di Suwayuwo. Di dekatnya. Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah dan gudang barang bekas di Desa Suwayuwo, Kabupaten Pasuruan, Rabu pagi. Api cepat menyebar karena banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa karena rumah sedang ditinggal satu keluarga ibadah umroh. Tahu-tahu api lagi membesar. Terus langsung melalap ke sini, Pak. Langsung nyambar. Gudang penuh. Langsung banyak orang datang, serpak, langsung dapat keluaran dari pemadam kebakaran Sampurna. Secara cepat, yang aman langsung dapat semua masyarakat bantulah. Untuk langsung melakukan upaya bagaimana cara mengevakuasi, melihat tidak ada korban. Alhamdulillah tidak ada korban dan semua bisa diselamatkan. Api dapat dipadamkan 3 jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar diturunkan. Kerugian akibat kebakaran ini diduga mencapai ratusan juta rupiah. Arus lalu lintas dari Malang ke Surabaya maupun sebaliknya pun sempat tersendat karena satu jalur ditutup total untuk mempermudah proses pemadaman. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. 3 orang remaja di kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyerangan kelompok geng motor bersenjata tajam. Aksi pelaku terekam CCTV dan viral usai diunggah warga di media sosial. Tiga remaja di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyerangan sekelompok geng motor terekam kamera CCTV. 3 orang pemuda sedang duduk di atas sepeda motor diserang kelompok geng motor yang membawa senjata tajam. Korban yang panik langsung menjatuhkan sepeda motornya dan para pelaku merusak sepeda motor korban. Tidak sampai di situ, para pelaku yang diperkirakan masih remaja belasan tahun ini juga membacok salah satu korban hingga melukai tangan dan bagian kepala korban. Yang pemilik motor itu kena juga yang 3 orang itu ya? Ada yang kena temennya. Di bagian apa kena bacoknya? Tangan sama ini nih, bagian kepala sedikit. Oh, itu tawuran atau begal sih Mas yang Mas denger? Kayaknya salah sasaran, soalnya pas begitu turun dari motor, nih ini orangnya gitu. Bilang gitu, yang bacoknya ini orangnya gitu. Langsung pada. Warga berharap petugas kepolisian rutin melakukan patroli di jam rawan aksi kejahatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ mengamuk saat akan diamankan di Kampung Sudimampir, Padalarang, Bandung Barat. Seorang polisi terluka akibat terkena lemparan batu. Warga Kampung Sudimampir, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat digegerkan dengan seorang pria yang mengamuk. Pria berinisial AS ini merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dengan menggunakan perlengkapan lengkap seperti tameng dan tongkat, polisi berusaha mengevakuasi ODGJ yang tengah mengamuk ini. AS bahkan melukai seorang polisi dari Polres Cimahi dengan lemparan batu. Menurut warga, bukan sekali ini saja AS mengamuk. Puncaknya saat sang ibu meninggal dunia pada Selasa pagi, AS kembali mengamuk dengan membawa senjata tajam dan membuat warga ketakutan.
Warga kemudian melapor ke polisi agar AS segera diamankan. Yang bersangkutan itu memang memiliki penyakit jiwa, ditambah tadi ibunya meninggal dunia, jadi mungkin dalam kondisi kurang stabil. Pak Kapolsek akhirnya meminta bantuan kepada kami Polres untuk meminta bantuan pengamanan lebih dikarenakan orang ini dianggap sudah tidak bisa dikendalikan atau membahayakan, sehingga mau nggak mau kami menurunkan pasukan dari Satuan Dalmas Amapta. Setelah dikepung hampir 6 jam, AS pun akhirnya dapat dilumpuhkan. Karena mengalami sejumlah luka, AS pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat dan diobservasi tim medis. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Seorang perempuan lanjut usia di Sragen, Jawa Tengah membunuh anak kandungnya karena emosi tidak dihiraukan saat memberikan nasihat. Pelaku sempat mengucapkan selamat jalan kepada putranya sebelum memukul kepala korban dengan menggunakan batu. Seorang pria bernama Supriyanto tewas setelah dipukul menggunakan batu saat tengah tidur oleh Suwarni, yang tak lain adalah ibu kandungnya. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kasus pembunuhan ini terkuak usai pelaku meminta bantuan adiknya untuk membuang tubuh korban ke sungai yang berada di belakang rumahnya. Saksi yang tidak mau membantu kemudian melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Menurut salah satu warga bernama Sugito, pelaku dan korban yang merupakan ibu dan anak memang memiliki hubungan yang tidak baik sejak lama. Puncaknya pelaku emosi karena korban tidak mendengarkan saat diberi nasihat. Jam 1 ya, jam 1 itu pelaku itu ngebel sama adik pelaku. Dikira ya kok sakit bagaimana gitu ya. Saya sampai di sini disuruh buang jenazahnya ke sungai, tapi adiknya nggak mau. Adiknya nggak mau, terus alasan pulang. Padahal pulang itu nyeluk tuh cari bantuan, takut kan gitu. Terus kesini lagi, mayatnya sudah diikat, diletakkan di tangga, mau dibuang ke sungai. Batu cor-coran yang ada di sekitar TKP diambil oleh seberat mungkin kurang lebih 5 kilo ya. Ada 5 kilo. Kurang lebih 5 kilogram, mengambil cor-coran itu, batu cor-coran itu kemudian dijatuhkan di kepala korban berulang kali, kurang lebih 8 kali. Sambil mengucapkan kata-kata selamat jalan Le, berulang kali selamat jalan Le, seperti itu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Sesosok janin bayi yang diperkirakan berusia 6 bulan ditemukan di saluran pembuangan air di sebuah apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Janin bayi ditemukan oleh salah seorang pekerja yang sedang melakukan inspeksi saluran pembuangan air. Salah seorang pekerja yang sedang melakukan inspeksi saluran di sebuah apartemen di Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara menemukan sesosok janin bayi yang hanyut terbawa arus air. Penemuan ini kemudian dilaporkan ke pihak manajemen. Petugas medis yang datang ke lokasi kemudian membawa janin tersebut ke rumah sakit. Diperkirakan janin bayi yang ditemukan berusia sekitar 6 bulan. Belum diketahui siapa orang tua yang tega membuang janin bayi ini. Dan kini kasus telah ditangani Polsek Kelapa Gading. Dua bidan di kota Kendari, Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus aborsi anak di bawah umur. Hanya dengan membayar 5 juta rupiah, seorang siswi kelas 1 SMA dapat menggugurkan bayi hasil hubungan gelapnya. Dua bidan yang bekerja di klinik swasta di kota Kendari, Sulawesi Tenggara ditangkap tim Buser Polsek Mandonga karena tersangkut kasus aborsi anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMA kelas 1 di kota Kendari. Kedua bidan tersebut, SS usia 34 tahun dan WA usia 24 tahun dibayar 5 juta rupiah untuk memuluskan proses aborsi yang diminta oleh keluarga si ibu jabang bayi.
Penangkapan 2 bidan hasil pengembangan dari penangkapan 4 tersangka sebelumnya yang merupakan satu keluarga. Kasus ini bermula dari ditemukannya sesosok mayat bayi perempuan yang telah membusuk di Jalan Mekar, Kelurahan Punggolangka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Setelah melakukan pengembangan, petugas akhirnya menangkap pelaku pembuang janin ini. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan barang bukti, 1 buah skop, 2 buah jenis obat penahan nyeri, alat infus, suntik, dan kain spray yang digunakan untuk bersalin. Jadi bidan SS ini bidan pelaksana ya, jadi dia sudah 13 tahun jadi bidan. Kalau yang satunya lagi, ini baru 2 tahun bidan WY ya. Bidan W ini baru 2 tahun, jadi sifatnya membantu dalam proses persalinan terhadap NR. Dari uang 5 juta tadi, kemana dia? Mereka bagi dua kan itu seperti apa bidan? Nah itu masih kita lakukan pendalaman yang dari hasil 5 juta, karena yang 5 juta itu dia bayarnya 2 kali. Ke-6 tersangka kini mendekam di sel tahanan Polsek Mandonga dan akan dikenakan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara YD yang menghamili NR di luar nikah dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Sakit hati melihat mantan istri sirinya menikah lagi. Mantan suami tega menghabisi nyawa mantan istri dan suaminya. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati melihat mantannya menikah lagi. Warga Tanjung Ratu, Kecamatan Selagai Lingga dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan di sebuah rumah yang dihuni pasangan suami istri. Di lokasi bercak darah korban masih tersisa hingga ke halaman luar rumah. Peristiwa pembunuhan terjadi dalam kamar korban. Pelaku pembunuhan adalah mantan suami korban yang baru menceraikannya 3 bulan lalu. Pelaku berhasil ditangkap oleh jajaran Polres Lampung Tengah di Pelabuhan Bakauheni, Lampung saat hendak melarikan diri ke Pulau Jawa. Untuk motif dugaan kami, motivasinya adalah cemburu. Jadi si pelaku merupakan mantan suami siri daripada istri korban. Yang korban adalah suami baru daripada si wanita yang sama tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman seumur hidup kurungan penjara. Dari Lampung Tengah, Roy Peroli, iNews melaporkan. Belasan tersangka pengedar dan pemakai sabu diringkus jajaran Sat Narkoba Polresta Bandung. Polisi menyita barang bukti ganja, sabu, serta ribuan butir pil siap edar. 17 tersangka pengedar dan pemakai narkotika diringkus petugas Sat Narkoba Polresta Bandung. 3 dari 17 tersangka adalah bandar ganja sekaligus pengguna. Bersama seluruh tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa puluhan gram sabu-sabu, 3,1 kg ganja, 8.000 butir pil, serta tembakau sigarilos. Polisi juga menyita burung merpati balap yang dicekoki tersangka dengan ganja untuk kepentingan kontes. Ada satu kasus dengan 3 tersangka yang mana kedapatan memiliki ganja dengan digunakan untuk dikonsumsi oleh burung merpati, dan burung tersebut mengikuti kontes burung merpati yang mana penilaian daripada pemenangan lomba itu adalah semakin tinggi burung merpati terbang, semakin peluangnya menang besar. Hingga kini, polisi terus mengembangkan kasus ini untuk menumpas peredaran narkoba di tengah masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Salvat Endrawan, iNews melaporkan. Penangkapan seorang pemuda pengedar narkoba oleh anggota Satrese Narkoba Polresta Banyumas, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Pelaku ditangkap di depan ibunya saat akan melakukan transaksi ganja. Sejumlah anggota Satres Narkoba Polresta Banyumas yang telah mengintai langsung menangkap DY yang sedang menunggu transaksi di depan rumahnya di Sukaraja, Banyumas.
Pelaku sempat melawan dan mengelak saat hendak ditangkap. Ironisnya, penangkapan pelaku di depan rumahnya membuat orang tua pelaku dan warga kaget. Bahkan, ibu pelaku tak percaya jika anaknya menjadi pengedar narkoba. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil mendapati beberapa linting narkoba jenis ganja. Penggeledahan kemudian dilakukan di rumah pelaku. Di tempat ini, polisi kembali menemukan beberapa linting ganja. Dari hasil penangkapan, polisi menyitai 5,72 gram ganja dari pelaku. Ada yang bersangkutan pada saat masih di jalan, yang bersangkutan masih mengendarai sepeda motor, kemudian sama anggota opsional dari Satres Narkoba, yang bersangkutan diamankan, dan setelah kita lakukan penggeledahan, ternyata benar bahwa yang bersangkutan kedapatan membawa barang yang diduga ganja. Kini pelaku ditahan di Mapolresta Banyumas. Pelaku dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bandung didatangi sejumlah orang yang memprotes keputusan lelang atas 2 bidang tanah senilai 48 miliar rupiah. Kuasa hukum tergugat mengklaim lelang aset senilai 18 miliar rupiah yang ditetapkan oleh KPKNL jauh di bawah harga pasaran. Massa melayangkan protes di depan kantor KPKNL Kota Bandung, Jalan Asia Afrika, Kantor Keuangan Kota Bandung. Mereka menilai keputusan lelang atas 2 bidang tanah senilai 48 miliar rupiah penuh kecurangan. Anom Jumadi, kuasa hukum tergugat, menjelaskan bahwa pihaknya tak terima atas isi surat permintaan penundaan lelang yang mereka ajukan ditolak oleh KPKNL. Terlebih Anom menyebutkan objek lelang yang dimiliki kliennya merupakan hak tanggungan, berbeda dengan surat yang dikeluarkan KPKNL yang menyebut seakan objek lelang merupakan aset perusahaan. Melaksanakan berarti melihat sengaja merekayasa dan melakukan perbuatan melawan hukum. Tentu kami akan pidanakan dan kami akan juga. Nilai aset yang terakhir berdasarkan appraisal eksternal independen 48 miliar. Sementara mereka mau melelang dengan nilai 18 miliar. Itu sudah tidak mungkin. Mengaku masih sakit, namun beredar video Gubernur Papua Lukas NMB yang tampak sehat. Informasinya hadir usai jeda berikut.